Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Oke guys, dengan kesempatan ini, seperti biasa, saya akan menceritakan di mana kali ini Rudolf yang sedang memikirkan tentang Arya. Meskipun kali ini Arya belum bisa menerimanya, namun ia sangat bahagia karena pada saat ini ia masih bisa berhubungan dengannya. Dan kali ini ia pun memikirkan tentang Starla, yang mana pada saat ini ya guys, ia merencanakan untuk memisahkan Arya dari Starla karena ia tidak mau mempunyai menantu dari anak Pondi Himawan, dan Starla tak pantas bersanding dengan Arya anaknya. Lalu pada saat itu guys, datanglah anak buah Rudolf yang mana ia memberitahukan tentang informasi Yuda. Dan Rudolf pun kali ini menemui orang tersebut. Yang menemui Yuda, bahkan ia bertanya kepada orang tersebut ya guys, sehingga ia menunjukkan foto Yuda, dan orang tersebut pun memberikan atau membenarkan bahwa di foto tersebut adalah orangnya yang ditemukan, dan ia pun menceritakannya bahwa Yuda ditemukan di tepi sungai. Pada saat itu detak jantungnya pun atau pernapasannya masih ada, sehingga ia mengatakan bahwa Yuda masih hidup. Dan kali ini sudah ditangani oleh mantri setempat pada saat itu juga. Lalu pada saat itu juga pun Rudolf pun mengajak orang tersebut menemui mantri tentunya ya guys, yang mana sedang merawat Yuda yang masih hidup tentunya ya guys. Dan orang tersebut pun siap mengantarkannya kali ini. Bahkan Rudolf sangat senang dan sangat bahagia mendengar berita ini. Dan pada saat itu pula mereka pun menemui Yuda guys. Pada saat itu ditemani oleh mantri tersebut. Dan kali ini benar bahwa Yuda ada di sana guys, dan ia terlihat masih hidup. Rudolf tidak menyangka guys atas semua ini, dan ia sangat bahagia sekali. Dan Rudolf memberitahu kepada mantri tersebut bahwa dirinya adalah papahnya. Dan ia sangat berterima kasih kepada mantri tersebut ya guys. Dan ia mengatakan bahwa Rudolf akan membawanya pulang untuk dirawat di rumahnya. Dan mantri tersebut pun mengizinkannya guys. Namun di sini Rudolf mengatakan bahwa mantri tersebut juga yang menemukannya agar merahasiakan semua ini atas Yuda yang ditemukan dan masih hidup tentunya ya guys, dan merahasiakan bahwa dirinya adalah ayahnya. Lalu kali ini Rudolf memberikan tanda terima kasihnya kepada mereka. Dan anak buahnya pun membukanya ya guys, koper tersebut yang dimana berisikan uang yang sangat-sangat banyak. Mereka terkejut tentunya ya guys, sehingga sempat menolaknya karena uang tersebut terlalu banyak. Dan kali ini Rudolf mengatakan bahwa itu belum seberapa bila dibandingkan dengan nyawa anaknya. Dan ia sangat berterima kasih kepada masyarakat setempat atau warga setempat, termasuk mantri tersebut yang telah merawatnya tentunya ya guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya.
Lalu pada saat ini guys, di mana mantri tersebut pun menerimanya dan memberikan kepada orang tersebut yang lebih dulu menemukan Yuda. Dan di sini Rudolf menanyakan tentang baju Yuda saat ditemukan. Kali ini mantri pun hendak mengambilnya guys terlebih dahulu, hingga sampai ia memberikannya kepada Rudolf. Saat itu juga tentunya ya guys, dan ia meminta maaf karena baju tersebut belum dicuci. Dan di sini Rudolf pun tampak sangat senang, dan justru ini bagus karena ini akan menjadi bahan bukti dan akan diserahkan ke polisi. Lalu pada saat itu pula ya guys, Rudolf pun membawa Yuda pergi, bahkan kali ini di mana mereka pun memeriksa kepada dokter tersebut. Ya, di mana dokter tersebut kali ini Rudolf pun menanyakan tentang kondisi Yuda. Lalu ia pun menanyakan tentang Yuda kepada dokter, dan dokter pun mengatakan bahwa Yuda saat ini sangat kritis. Bahkan ada gegaran otak di kepalanya akibat pukulan barang tumpul tentunya ya guys di kepalanya. Sehingga membuat seperti ini, bahkan dokter menceritakan bahwa pukulan tersebut bukan hanya sekali, bahkan berulang-ulang. Hingga kali ini Yuda sangat kritis. Pada saat itu tampaknya Rudolf terlihat marah guys, dan dendam kepada orang yang telah melakukannya kepada Yuda anaknya. Dan pada saat itu pun ia memberikan atau bahan bukti yang memberatkan tentunya ya guys tentang kepada Ben tentang Yuda, dan ia pun menitipkan kepada dokter tersebut agar merawatnya sampai sembuh. Dan ia pun memohon kepada dokter tersebut untuk merahasiakan tentang keberadaan Yuda. Apabila ada sesuatu atau masalah biaya, tinggal cerita saja ya guys. Lalu pada saat itu pun dokter mengatakan dia akan merawatnya dan menjaganya atau merahasiakan tentang pasien yang harus dirahasiakan. Lalu di sisi lain ya guys, di mana kali ini persidangan Ben pun dimulai pada saat itu, di mana Starla bersama Arya yang melihat Ben dan juga Paris pada saat itu. Dan setelah itu mereka berpikir tentang antek-antek Ben tentunya ya guys, termasuk Roberto pun ada pada saat itu. Di sisi lain, Paris pun berpikir bahwa Arya dan Starla pasti ada pada saat ini, dan ia pun segera duduk tentunya di tempat duduknya ya guys. Dan saat itu Arya pun berpikir dan sangat geram terhadap Paris yang bermuka dua tersebut. Ia sangat benci terhadap, namun kali ini guys, melihat Paris yang tampak tenang seakan Paris telah mengantongi modal untuk membebaskan Ben. Dan Starla pada saat itu pun sangat risih ya guys, dan Arya mencoba untuk berdoa kepada Starla agar diberikan kemudahan tentang persidangan tersebut. Dan pada saat itu pun Pak Hakim pun atau panitia penyelenggara sidang pun memulai persidangan tersebut, dan hakim telah mengetuk palu pada saat itu, tanda persidangan telah dimulai. Dan pada saat itu Pak Hakim menceritakan tentang permasalahan Ben dan tentang Yuda, sehingga pada saat itu Pak Hakim membahas tentang hukuman-hukuman tersebut. Namun di sini pembela berpihak kepada Ben angkat tangan dan mengatakan pembelaan Ben bahwa kasus tersebut tidak cukup kuat. Buktinya tentunya ya guys, sehingga terlalu dini kalau Ben harus diberi hukuman. Namun masalah yang lainnya itu adalah tentang keluarga. Namun di sini Pak Hakim pun menghadirkan saksi ya guys. Dan siapakah saksi tersebut? Sehingga membuat semua orang tercengang, termasuk Johnny dan juga Lina atau yang lainnya tentunya ya guys. Lalu siapakah saksi tersebut?
Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.